Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah dari wajah-wajahnya Ibu lihat semuanya masih semangat, ini masih berseri-seri wajahnya. Sesuai dengan jawabannya tadi ya kan, alhamdulillah. Sehat, semangat, Allahu Akbar. Ya, sebelumnya kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berserah diri kepada Allah dengan berdoa. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabban bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, sebelum kita mulai ke materi kita, saya absen dulu ya. Ada yang tidak hadir, Nak? Hadir semua, Bu. Iya, alhamdulillah kita sudah dapat rahmat Allah. Karena semua sudah bisa hadir ke madrasah yang kita cintai ini dalam rangka kegiatan belajar dan mengajar. Ya, kita masuklah ke materi kita ya, Nak. Ya, Bu. Pelajaran akidah akhlak tentang ya beriman kepada hari akhir, itu materi pelajaran kita. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau mengecek dulu tentang kelompok yang sudah dibagi oleh wali kelas. Kelompoknya ini Ibu mengikut yang sudah dibagi wali kelas saja. Ada 4 kelompok. Kelompok pertama diketuai oleh Warsidi, beranggotakan Eva Susanti, Eri Marlina, Emi Marito, dan Nurbaiti. Kelompok 2 diketuai oleh Merta Tumangger, Zulfikri, Wandeliana, Farida Hanum, dan Nurjannah. Kelompok 3, Rohima, Siti Fatimah, Lili Sugiarto, Nur Hasyana, dan Helmayani. Kelompok 3 ini ketuanya Rohima ya. Kelompok 4, ketuanya Rini Mulyasari, dan anggotannya adalah Yusrina Gulkom, Nur Hidayah, dan Julfandi. Jadi itu ya, Nak, nama-nama kelompoknya diingat ya. Ya, Bu. Iya. Sekarang kita masuk ke materi kita. Iman kepada hari akhir. Ini kita diskusi dulu ya, Nak, tanya jawab, karena memang materinya kita harus diskusi. Ada diskusi kelompok, ada diskusi ini tanya jawab. Coba dulu Lili, apa itu pengertian iman, Lili? Pengertian iman. Apa Lili iman? Arti iman menurut bahasa Lili? Iman adalah meyakini. Iya. Jadi kalau pengertian hari akhir, apa Lili? Pengertian hari akhir, yaitu hari akan semesta, hancurnya alam semesta. Iya, hari berakhirnya atau hancurnya alam semesta. Iya, inilah dia hari seluruh alam semesta akan hancur. Ya, baru yang selanjutnya saya mau bertanya lagi, mengapa kita harus beriman, Nak, kepada hari akhir? Ayo, kenapa kita mesti percaya kepada hari akhir, mesti beriman? Ayo, kenapa? Coba Lili. Karena Lili ini siswa saya yang aktif ini biasanya. Gimana, Bu? Soalnya, Bu, kita meyakini. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Iya. Karena seorang muslim harus yakin dengan rukun iman yang ada 6. Iya, betul. Karena semua muslim itu wajib percaya kalau ya kan beriman kepada hari akhir itu termasuk ke dalam rukun iman. Baru yang sekarang, Nak, yang selanjutnya, Ibu perlihatkan inilah dia gambar yang mesti kalian amati dari kelompok yang sudah dibagi tadi. Ya, dari kelompok yang sudah dibagi tadi.
Kelompok 1 mengamati gambar gunung. Nah, kelompok 2 ini tentang apa ini? Gelombang. Kelompok 3, nah, gambar ini. Seram ini ya kan gambarnya. Baru kelompok 4 yang ini. Ya. Jadi nak yang mau kalian amati ini adalah macam-macam hari akhir. Di sini hanya Ibu tampilkan gambarnya. Jadi kalian mendefinisikan gambar ini tentang apa. Sudah? Sekarang kelompok 1. Nah, coba Warsidi tadi ketuanya. Tentang apa ini Warsidi dan kawan-kawan? Ibu, untuk kelompok 1 memperhatikan gambar yaitu bencana alam, Bu, gunung meletus. Iya, pandai nampak ya kan tuh Warsidi, apinya sedang Bu. keluar ya kan? Iya. Sekarang kelompok 2, tentang apa itu gambarnya, Nak? Kelompok 2 tentang tsunami, Bu. Oh iya, tsunami. Tsunami, ya betul. Gelombangnya begitu tinggi ya kan, Nak? Iya, Bu. Baru kelompok 3, gambar ini tentang Tentang mati, Bu. Tentang kematian, Ibu. tentang Kematian. Kematian. Betul, atau meninggal dunia. Iya. Baru kelompok yang keempat, gambar ini tentang apa, Nak? Bencana alam, Bu. Gempa bumi. Iya, bencana alam gempa bumi karena sudah nampak ya kan berserakan. Jadi, Iya, Bu. saya mau kalian menyimpulkan dari keempat gambar ini termasuk ke dalam, ya kan? Termasuk ke dalam kiamat apa? Kiamat kecil, Bu. Kiamat sukro, Iya, Bu. kiamat kecil atau kiamat sugro, ya kan? Sukro. Karena ini terjadinya hanya di sebahagian kecil atau di sebagian belahan dunia, ya kan? Enggak semuanya kena. Kalau kiamat kubro baru tidak bisa ditunjukkan gambarnya karena itu memang belum Terjadi. Jadi itu apa gambarnya sudah saya perlihatkan dan kalian sudah bisa menyimpulkan dan mendefinisikan tentang gambar ini. Baru sekarang tugas kelompok yang satu lagi. Iya, Ibu akan menanyakan membagi kelompok lagi kepada kalian tentang apa saja alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Kelompok pertama tentang alam barzah dan yaumul ba'ats. Cari apa pengertiannya. Kelompok 2 tentang yaumul hisab dan yaumul mizan. Kelompok 3 tentang yaumul zaza dan sirat. Kelompok 4 tentang surga dan neraka. Ya, coba didiskusikan. Julpandi, jangan cerita aja, Nak. Fokus ke kelompok, Nak. Ikut Iya, Bu. kerja. Eva, semangat, Eva. Nanti giliran kelompoknya maju, nggak tahu Eva. Sudah? Sekarang coba kelompok 1. Apa itu tadi pengertian alam barzah dan yaumul ba'ats? Ibu, kami dari kelompok 1 menuliskan bahwa dari alam barzah yaumul ba'ats itu adalah alam yang membatasi, Bu, antara alam dunia dan alam akhirat. Iya, benar kelompok 1. Itulah pengertian alam barzah. Alam barzah itu kalau kita umumnya disebut alam apa itu? Alam kubur, Bu. Alam Iya, kubur, Bu. pandai Fatimah, alam kubur. Yang selanjutnya yaumul ba'ats. Apa Warsidi? Kelompok Warsidi pengertian yaumul ba'ats? Hari kebangkitan, Bu. Iya, hari kebangkitan. Siapa yang dibangkitkan, Nak? Yang sudah mati itulah, Bu. Bangkit. Iya, termasuk Kita yang mati. Iya, termasuk nggak nanti kita? Warsidi termasuk nggak nanti? Masuk Termasuk. juga, Bu. Iya, kita semua. Nak. Semuanya, Semua Bu, yang- masuk. Kita semua yang bernyawa, ya kan? Baru kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 Merta, Tumangger dan kawan-kawan. Apa itu pengertian yaumul hisab? Kami dari kelompok 2, Bu, menjawab Ya. pengertian dari yaumul hisab, yaitu hari perhitungan amal baik buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Iya, hari perhitungan. Kalau yaumul mizan? Perhitungan.
Kalau dia yaumul hisab, itu Mizan Bu, adalah yaumul mizan nak, yaumul mizan nak. yaumul mizan. Yaumul mizan Kalau hisab tadi kan dihitung, kalau mizan diapain? Ditimbang, Bu. Iya, Iya, ditimbang. timbangan, Ibu. Iya, jadi kita nanti ditimbang nak, tapi bukan badannya ya, tapi apanya yang ditimbang? Amal ibadahnya, Makanya, Bu. Bu. Dosa. Oh, betul amal perbuatannya. Selama hidup di mana? Di dunia, Di Bu. dunia. Amalnya sebesar biji Zarah. Iya, pandai anak-anak ibu sekarang. Yang kelompok 3, coba kemukakan hasil diskusinya. Apa itu yang mulzaza? Coba dulu Rahimah. Kelompok 3. Iya, kelompok 3 Iya. ya, kelompok 3. Yaumul jaza. Yaumul Yaumul jaza. jaza. Ya, Yaumul jaza itu hari pembalasan, hari Bu. pahala. Hari Iya, pembalasan, hari Ibu. pahala. Maksudnya Pahala. apa hari pahala? Hari pembalasan. Iya, maksudnya akan Pembalasan, diberikan Bu. balasan pahala. Iya. Balasan yang akan diberikan. Iya, selama hidup di dunia ya kan? Iya, Bu. Walaupun sama tadi hanya sebesar apa? Zarah. Iya, biji zarah itu besar atau kecil? Kecil, Bu. Kecil, lah, iya kecil. Baru ya selanjutnya syirat. Apa itu syirat, nak? Jembatan. Batian, Bu. Iya, yang terbentang di atas neraka, Ibu. Iya, pandai, bukan jembatan Kurangi. Suramadu ya, tapi jembatan penitian untuk manusia menyeberangi karena akan menuju ke kelompok 4 yang akan membahas, yaitu tentang apa? surga dan Iya, surga dan neraka. Jadi kalau gitu sekarang tinggal kelompok 4 yang mendefinisikan tentang surga dan neraka. Apa itu pengertian surga dan neraka? Coba kelompok 4, Rini Mulyasari. Oh iya Bu, saya Bu. Aduh Rini, kok lama Karena Rini? kelompok 4, iya kelompok 4 Bu, surga itu adalah tempat yang dijanjikan Bu oleh Allah, oleh Allah orang-orang yang berbuat kebaikan, janjinya surga. Kalau Oh, neraka iya. itu dijanjikan Allah untuk orang-orang yang berbuat keburukan Bu. Iya, Itu Bu pandai. diskusi kami hasilnya. Iya, itulah hasil diskusinya ya kan? Iya, jadi Bu Rini kok surga lemas sekali, Bu Rini. Iya, nak Rini ini kok lemas ya, nak? Iya. Kawannya kalau nggak mau kerja kelompok, kasih tahu Rini. Nah. Ada Pak Jajan ya tadi pagi, Bu. Oh, nggak dapat jajan. Udah MTS nggak apa-apa lah, nggak jajan. Puasa 1 hari ya, nak ya? Nah. Kami tadi berbeda pendapat, Bu. Oh, apa tuh pendapatnya, Julpandi? Karena kata guru ngaji saya, Pak Hamka, surga itu ada bidadari, Bu. Oh, di surga. Iya, betul. Karena orang yang beriman, yang patuh dan taat kepada Allah, bagi laki-laki yang soleh akan dijanjikan Allah di surga ditemani dan dilayani oleh bidadari. Oh, enak Bu ya. Jadi kalau perempuan, Bu. Iya, Jadi kalau bidadari perempuan yang menemani siapa, Bu? bidadara seorang iya perjaka. Karena memang udah dibahas oleh Allah nak dalam surah Al-Waqiah. Bidadarinya itu dunia kan Bu. iya. Jadi surga dan neraka ini adalah janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itulah nak tentang ya kan kesimpulan dari alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Jadi sebelum Ibu tutup, ya kan, kita simpulkan dulu dari yang kita bahas tadi, dari yang kita diskusikan. Jadi Ibu ulang lagi dari yang kita diskusikan sama-sama tadi. Coba, apa itu hari akhir? Hari akhir itu adalah hari seluruh alam semesta akan hancur dan ketentuan itu sudah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Iya ya Allah, alhamdulillah Ananda Siti Fatimah begitu lancar. Ya, betul nak. Baru yang selanjutnya. Nah, ya kan? Mengapa kita wajib nak beriman kepada hari akhir? Karena hari akhir itu pasti terjadi, Bu. Dan Iya, pasti masuk ke dalam terjadi. rukun iman. Iya, sudah pasti akan terjadi. Walaupun tidak Iya. tahu kapan terjadinya, yang jelas pasti terjadi. Ya kan? Jadi bagaimana kita percaya kalau hari akhir itu pasti terjadi?
Dari tanda-tanda yang sudah diberikan Allah sama kita, Bu. Iya, dari tanda-tanda yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jadi tandanya masuklah tadi, gambar tadi. Apa itu tandanya? Mas Sugro tadi ya kan, Bu? Iya, Tanda-tanda kilat bencana kubro. alam. Ya kan? Iya, Bu. Baru yang terakhir ya kan. Nah, untuk apa Allah memberikan bencana sama kita? Sebagai peringatan manusia bahwa hari itu pasti Peringatan. datang, Bu. Iya, jadi itulah ya kan untuk apa Allah memberikan bencana supaya kita tidak lalai ya kan? Iya, Ya, Bu. kita tidak lalai. Ya, jadi itulah nak kesimpulan dari pelajaran kita. Jadi saya perhatikan anak-anak sekalian sudah paham dan sudah mengerti dan bisa mengikuti diskusi dan bisa mengumpulkan hasil dari diskusinya. Jadi sampai di sini materi kita dari apa-apa yang Ibu sampaikan pasti banyak kurang dan lebih. Kepada Allah Ibu mohon ampun, kepada Anda sekalian Ibu mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tresia Pahwana dan mana tahu ada masukan lah dulu dari Bapak Ibu terhadap rekan kita. Ada? Ya Bapak Ibu saya terima masukannya karena masih Iya, banyak mana tahu ada. Mantap. Ada Bu Wan? Udah mantap, udah mantap. Sudah mantap. Ya, berarti ada perkembangan untuk kedepannya. Alhamdulillah berkat Yang mantap. dari bimbingan Apanya mantap Buan. Bapak Ibu tuntun kita mulai dari tadi pagi. Ya, selalu setia sama kita ya. Nah, selanjutnya ini kita arahkan kepada Bapak Dr. Hamka SPDM Home. Kepada Baik. Bapak kalian Baik, terima kasih. Coba Bu Tresia ditampilkan slide yang terakhir itu, Bu. Slide yang terakhir Pak. Ya Pak. Ini Pak. nggak nampak Bu. Iya. Ini kan apa saja alam. Apa itu? Yang berhubungan gaib yang berhubungan dengan hari akhir Pak. Oke, ada alam barja, yaumul ba'ats, yaumul hisab. Nah, poin-poin yang mereka bahas di kelompok ini mestinya disimpulkan ya, Bu. Seperti yang ada simpulan lah. Tidak hanya dengan lisan tapi juga sudah disiapkan simpulan secara tertulis ya. Iya Pak. Sudah mantap prosesnya secara komunikasi sudah mantap. Ini tetapi di slide-nya juga harus menunjukkan semuanya juga ya. Ya, bahwa pembelajaran itu tuntas baik secara tertulis sesuai dengan perangkat yang sudah direncanakan, baik juga secara pelaksanaan. Tentu juga wujudnya adalah ada dalam PowerPoint Ibu ya. Iya Pak. Yang lain tolong diperbaiki ya. Tetap ada simpulan yang ditunjukkan di PowerPoint. Iya, Dan juga Pak. tetap ada pembahasan poin-poin yang ditunjukkan di PowerPoint. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Pak Hamka, Iya Bu Erna. mungkin Bapak bisa memberikan sebuah contoh agar terlihat P5 PPRA-nya. Iya. Iya, Belum. satu aja contoh. Jadi nanti untuk yang nomor 8 sampai besok itu paham. Karena sampai Ibu Tresia ini kok belum nampak itu. Bagaimana Ya, aplikasi betul. dari Baik. P5 P2RA ini. Silakan. Baik, jadi seperti tadi P5 P2RA untuk beriman kepada hari akhir ya, Ya Pak. yang bisa kita kontekstualisasikan bahwa jangan korupsi. Percayalah ada penghukuman untuk orang-orang yang korupsi ya kan. Di mana itu masanya fase untuk orang yang korupsi dihukum seperti itu ya. Nah, baru dikaitkan juga efek sosial dari korupsi. Kalau kita korupsi
berdampak pada hak-hak orang lain yang kita ambil secara jolim. Itu ada dua, pertama korupsi, mencuri, kemudian jolim. Itu kan masuk kemana? Nanti dikontekstualisasikan. Boleh digambarkan, coba anak-anak, coba yang korupsi sekarang ini, coba kebanyakan yang mana? Yang punya uang atau yang tidak punya uang? Kebanyakan yang punya uang malah yang korupsi, Bapak Ibu. Dia merasa, padahal dia udah punya uang banyak, tetapi masih merasa tidak punya uang. Itu juga harus diapakan ya, artinya tidak bersyukur. Mengapa orang terjadi korupsi? Karena tidak bersyukur. Seperti itu. Ya, Pak. Dikaitkan ke sana ya. Ya, Pak. Seperti itu kira-kira kaitannya ya. Baru dikaitkan korupsi itu kalau dalam konteks Pancasila itu sudah melanggar hak-hak orang lain yang itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga menghilangkan akidah ketuhanan bahwa ada hari penghukuman bagi orang-orang yang zolim dan juga korupsi. Begitu Bapak Ibu ya, dikaitkan ke sana. Dia sudah melanggar pasal-pasal secara negara, pasal kedua, pasal pertama, dan juga hal-hal yang terkait. Begitu ya? Itu kira-kira Bu Erna. Terima kasih. Begitulah Bu ya. Jadi sudah bagus Ibu Tresia tadi. Jadi sambung aja lah. Tadi kalau dilihat dari awal, Ibu kan apa itu hari akhir? Mengapa kita beriman pada hari akhir? Terus ada macam-macam hari akhir. Terus apa saja alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir? Nah, dari beberapa pertanyaan tadi, itu sebenarnya tumpuannya ada di mana? Nah, kan itulah yang ada dalam benak saya. Karena di situ juga macam-macam hari akhir. Itu ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Itu sebatas penjelasan atau sebatas pendahuluan atau bagaimana. Nah, inti dari materi atau pertemuan ini apa? Yang sebelah mana? Itu kurang pas. Nah, biar nampak intinya ada di mana? Apakah dalam pertemuan ini akan membahas pengertian hari akhir? Terus apakah juga akan bahas mengapa kita perlu beriman pada hari akhir? Apakah juga akan bahas macam hari akhir? Terus apa juga membahas apa saja alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir? Nah, itu Bu. Jadi itulah perlunya suatu simpulan secara tertulis. Itu Bu ya. Karena itulah belum nampak. Makanya kadang agak bias. Terus perlu ditambahkan nanti secara kontekstual apa seperti yang dicontohkan oleh Pak Hamka ya, ibu-ibu yang belum tampil saya harapkan ditambahkan untuk aplikasi atau perwujudan dari P5 P2RA-nya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih Bu. Kembalikan. Bu. Kita lanjut sama Ibu Fauzia Sidebang SAG. Pada Ibu kami persilakan Bu. Terima kasih Bu Eri. Dari saya kembali, saya hitung 16 menit Bu Tresia. Iya. Tapi kayaknya ada kode yang mengkode sebelah waktu ya. Udah gitu. Untuk menyuruh selesai. Ada kode lirikan mata tadi sebelah Ibu loh, Bu Tresia. Iya. Ingat ya, nanti ingatkan ya kalau sudah ini ya gitu. Mungkin. Jadi yang disampaikan Pak Hamka dan Bu Erna hampir sama, hanya ditambahi tadi pagi ya atau kemarin bahwa ada yang tampil tadi pagi sudah ada yang menyampaikan untuk membuka buku paket sebagai bahan. Tapi Bu Tresia sepertinya lupa. Iya Bu. Iya kan? Kita ada buku paket di madrasah. Jadi silahkan diskusi, lihat halaman sekian tentang ini. Kemudian
itu tadi Bu Tresia, betul yang disampaikan Bu Erna. Ibu memang temanya beriman kepada hari akhir. Tetapi sesingkat 15 menit, anggap ini semua siswa. Seluruh siswa harus paham pengertian, macam, dan pembagian alam gaib. Padahal bisa saja itu diambil satu sebagai subtema. Lebih menarik tadi kalau melihat situasi ini lebih menarik di alam gaib saja. Anggap saja macam-macam sudah kita pelajari. Ya kan, ini seperti yang disampaikan Vera, yang mana penguatannya ini, yang materi yang mana. Jadi semua dituntut hari ini, dituntut ya dalam waktu 16 menit dituntut beriman kepada hari akhir, harus paham. Jadi untuk kedepannya barangkali gini juga Bu Tresia, di tatap muka yang real kita di hadapan anak-anak. Tentu tidak semua ini kan subtema ini tersampaikan. Macam-macam itu berapa JP, alam gaib berapa JP, ya kan? Iya, Nah, itu kemudian kekurangannya tadi, slide tadi. Apa itu pengertian alam barzah? Alam barzah tadi ada yang menyebutkan itu alam kubur. Bisa saja ditampilkan alam kubur yang tadi. Alam kubur, alam penantian sampai datangnya hari akhir. Bisa saja. Di slide-nya ada gambar. Oke, demikian untuk masukan. Iya, betul Bu Serbang. Itu kadang-kadang peserta itu terlalu banyak materinya. Iya. Kewalahan sendiri. Sedikit aja tapi dalam gitu. Ambil mana yang lebih gitu aja. Iya, kebanyakan. Kebanyakan ya harus dituntut 16 menit kan, paham kah? 16 menit harus paham. Jangan dikeluarkan semua ilmunya. sesuai porsinya aja dulu. Iya Pak, ya. Karena ketakutan Pak jadi. Padahal itu kiamat kubro itu tanda-tanda lagi setelah macam-macam akan ada tanda-tanda kan? Tanda-tanda Ibu lewatkan. Ada tanda-tanda lagi. Tanda-tanda kiamat sugron, tanda-tanda kiamat terjadinya. Terjadinya kiamat. Harus Ibu lewatkan kalaupun. Oke. Lanjut ya, 2 orang lagi. Berapa orang lagi? 3. Siapa ini? Ke siapa, Kita Bu? padakan nanti kalau mau azan sholat, kita lanjut aja dulu. Nanti kalau ada Bu siapa?